Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program e-learning bersama saya Nelly Raharti SPD MPD, dosen Universitas Ubudiyah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar penilaian hasil belajar. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian daripada penilaian. Karena setiap kegiatan pendidikan itu selalu ada penilaian. Jadi penilaian itu merupakan suatu kegiatan yang tak mungkin dipisahkan dari kegiatan pendidikan dan pengajaran. Penilaian adalah menilai sesuatu, kegiatan menentukan nilai suatu objek seperti baik, buruk, efektif, tidak efektif, berhasil atau tidak berhasil, dan semacamnya sesuai dengan kriteria atau tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi penilaian merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan sebuah keputusan. Penilaian juga bisa dikatakan adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Jadi penilaian di sini bisa diukur dengan menggunakan tes ataupun non-tes. Jadi yang menggunakan tes bisa secara tes tertulis ataupun tes lisan. Kemudian bisa juga menggunakan non-tes seperti wawancara, pengamatan, dan lain sebagainya. Contohnya, seseorang yang suhu badannya 36 derajat Celcius termasuk orang yang normal kesehatannya, dan dengan demikian orang tersebut dapat ditentukan sehat badannya. Kemudian dalam proses pembelajaran bisa dikatakan penilaian pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Jadi penilaian dalam pembelajaran ini bisa juga dikatakan suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Berikutnya, dengan begitu pentingnya penilaian dalam pembelajaran, makanya dikatakan kualitas pendidikan itu sangat ditentukan oleh kemampuan satuan pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran. Jadi penilaian ini merupakan bagian yang sangat terpenting dalam sebuah pembelajaran. Dengan melakukan penilaian, pendidik ataupun seorang guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran bisa mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, ketepatan metode mengajar yang ia gunakan, dan keberhasilan peserta didik dalam meraih kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian berdasarkan hasil penilaian juga, pendidik atau seorang guru dapat mengambil keputusan secara tepat untuk menentukan langkah yang harus ia lakukan untuk selanjutnya. Jadi dengan menggunakan metode mengajar, seorang guru bisa melihat di akhir proses pembelajaran, kemudian ada penilaian. Setelah akhir dari penilaian ada laporan penilaian seperti rapor. Jika seorang guru menemukan atau melihat peserta didik yang nilainya misalnya jauh daripada yang diharapkan, jadi seorang guru itu bisa menggunakan metode mengajar yang lain, atau mungkin metode mengajar yang selama ini digunakan kurang tepat. Jadi dengan menggunakan
hasil penilaian ini seorang guru itu bisa mengambil keputusan untuk menentukan metode apa yang lebih cocok untuk kedepannya, jadi bisa memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian hasil penilaian ini juga dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk berprestasi lebih baik lagi. Jadi dengan adanya hasil penilaian, peserta didik yang nilainya mungkin masih kurang, mereka bisa termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Dan kepada peserta didik yang juga selama ini telah berusaha untuk meraih prestasi yang lebih baik, mereka juga akan melihat hasilnya dengan cara yang lebih senang mungkinnya ya. Kemudian berikutnya tujuan daripada penilaian. Tadi kita sudah membahas pengertian daripada penilaian, sedikit juga sudah disinggung untuk apa penilaian tersebut. Kemudian sekarang secara lebih mendetail kita lihat tujuan daripada penilaian. Yang pertama, adapun tujuan penilaian adalah menilai kemampuan individual melalui tugas tertentu. Jadi dengan memberikan tugas kepada peserta didik, seorang guru bisa melihat kemampuan tiap-tiap peserta didik yang lebih mendetail lagi. Kemudian yang kedua, menentukan kebutuhan pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu tentu saja dibutuhkan penilaian. Kemudian selanjutnya membantu dan mendorong siswa. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, membantu dan mendorong siswa. Jadi dengan adanya penilaian, siswa bisa melihat prestasi mereka. Jadi apabila nilai-nilainya yang masih kurang atau di bawah standar, mereka terbantu dan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi agar prestasinya lebih meningkat. Kemudian membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik. Jadi motivasi yang mendorong siswa tadi untuk belajar lebih giat lagi tentu saja harus diiringi dengan metode ataupun strategi cara seorang guru dalam mengajar. Tentu saja dengan adanya penilaian, mereka akan mengajar yang lebih baik lagi. Kemudian menentukan strategi atau cara yang cocok dalam sebuah pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Kemudian akuntabilitas lembaga, ini adalah pertanggungjawaban sebuah lembaga pendidikan, sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi dengan siswanya mempunyai prestasi yang bagus dan guru juga mengajar menggunakan metode yang sudah tepat, tentu saja hal ini akan meningkatkan kualitas sebuah lembaga pendidikan. Kemudian berikutnya kita lihat adalah penilaian itu adalah suatu proses. Kenapa dikatakan penilaian itu suatu proses? Sebagai salah satu bagian yang terpenting dalam rangkaian proses pendidikan dan pengajaran, jadi dapat dikatakan bahwa semua kegiatan pendidikan dan pengajaran itu baik atau tidaknya itu ditentukan oleh penilaian. Jadi ada beberapa pendapat para ahli yang mengatakan bahwa penilaian itu adalah suatu proses. Ini seperti yang saya kutip, menurut Depdiknas mengemukakan bahwa penilaian adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan. Kemudian Hamalik mengemukakan bahwa penilaian adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang sebuah sistem pengajaran. Kemudian menurut Adi Kunto, beliau mengatakan bahwa
Penilaian dalam pendidikan itu adalah kegiatan menilai yang terjadi dalam kegiatan pendidikan atau sekolah. Jadi itulah pengertian daripada penilaian, kemudian tujuan dan penilaian itu suatu proses. Jadi kita break dulu, akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.